Assalamualaikum teman-teman. Protokol kesehatan saat ini salah satunya adalah cuci tangan dengan 6 langkah. Ada juga yang 7 langkah ya, yang steril. Yang 7 langkah itu 6 langkahnya sama seperti ini. Yang ketujuhnya itu ditambah cuci sampai siku ya teman-teman. Dan hal yang paling penting diperhatikan saat melakukan cuci tangan 6 langkah itu adalah keran airnya. Ini adalah keran air yang tidak berstandar. Dan walaupun yang jelek, ini adalah keran air yang standar untuk cuci tangan 6 langkah. Tujuan kita cuci tangan kan untuk membersihkan tangan kita dari kuman atau dari kotoran. Jadi tempat cuci tangannya pun harus diperhatikan dengan benar. Kita bahas yang tidak steril dulu, yang tidak berstandar dulu, sorry. Kenapa ini saya katakan tidak berstandar? Karena teman-teman bisa lihat sendiri. Bentuk keran air ini adalah bentuk keran air konvensional kalau gitu bilang ya, sudah ketinggalan zaman. Kenapa ini dikatakan tidak standar? Bayangkan aja saat tangan kalian kotor. Bayangkan ini tangan kita kotor, kita mau mencuci tangan. Gimana caranya? Tentu kita putar kerannya kan. Saat kita putar kerannya menggunakan tangan kita yang kotor, tentu keran ini akan kotor. Sudah terkontaminasi, sudah kita sentuh, baru airnya keluar. Kita putar, oke. Airnya keluar, kita cuci tangan. Bayangkan aja 6 langkah ya. Sorry ini karena tidak bisa pegang HP tangan satunya lagi kalau kita cuci tangan. Sudah selesai kita cuci tangan, lalu kita tutup kerannya. Gimana caranya? Harus seperti ini kan? Tidak bisa pakai siku, pakai kaki atau pakai apa yang lain selain tangan yang tadi. Jadi kita tutupnya menggunakan tangan lagi, sedangkan tangan ini sudah bersih. Dan di sini tadi sebelum tangan kita cuci sudah kita sentuh lagi, otomatis tangan kita kotor kembali atau bernajis kembali. Dan kita bahas yang berstandar. Ini dia salah satu yang berstandar walaupun jelek dan murah ya. Ada yang lebih berstandar lagi sebenarnya daripada yang ini. Kalau yang ini, bayangkan ini tangan kita kotor, kita mau cuci tangan tapi tangan kita kotor. Gimana cara hidupkan kerannya, tapi kita jangan bikin tutup kerannya kotor karena nanti kita akan pakai lagi. Caranya bisa menggunakan siku ya teman-teman. Bisa gunakan siku atau setidaknya bisa gunakan punggung tangan lah. Atau setidaknya kalau tidak kotor kali bisa gunakan punggung tangan atau yang lain. Ini lebih mudahnya selain ini cabangnya satu, diputarnya lebih mudah. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, bisa pakai jari ya. Tutupnya pun lebih mudah, bisa pakai jari. Beda dengan yang ini tadi. Ini bagaimana memakai jari? Mau pakai tangan aja keras ini kerannya. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan ya teman-teman. Oke, kita kembali yang ini. Agar tetap steril, kita bukanya menggunakan siku seharusnya ya, atau punggung tangan. Sekarang kita perhatikan yang berstandar ya teman-teman. Nah, syaratnya kita cuci tangan itu, tangan kita kan kotor ini. Saat kita membuka kerannya jangan sampai membuat tutup kerannya kotor. Jadi bisa kita gunakan siku sebaiknya ya. Atau kalau tangan kita tidak kotor sekali, bisa gunakan punggung tangan, bisa digeser dengan pelan ya. Tidak terlalu keras. Ini kelebihannya tidak keras ya, tidak keras putarannya dibandingkan yang tadi. Oke, bisa digeser pakai punggung tangan, lalu airnya keluar, lalu kita cuci tangan dengan 6 langkah. 6 langkahnya tidak saya jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya ya. Setelah kita cuci tangan kita sudah bersih, atau sudah steril. Jangan menyentuh lagi tutup kerannya karena bisa terkontaminasi oleh kuman kembali karena tangan kita sudah bersih. Jadi bisa kita tutup sebaiknya dengan siku ya teman-teman, seperti ini. Bisa kita tutup seperti ini. Makanya kenapa kerannya, arah tutup kerannya seperti ini. Biasa kan arah tutupnya seperti ini. Jadi itulah salah satu fungsinya. Setelah kita buka tadi, kita bisa tutup dengan mudah menggunakan siku ya teman-teman. Tidak keras putarannya. Oleh karena itu tangan kita tidak terkontaminasi lagi karena kita tidak pegang-pegang lagi kerannya, tidak pegang apa-apa lagi setelah tangan kita bersih. Jadi teman-teman, apalagi
di fasilitas pelayanan kesehatan atau di UGD itu keran air itu sangat penting sekali diperhatikan. Jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Apalagi tangan kita kotor misalnya kena cairan dari pasien itu kemungkinan kan ada kumannya. Jadi kalau kita tutup menggunakan tangan ini bisa terkontaminasi kemana-mana ya teman-teman. Jadi ini lebih baik daripada yang tadi walaupun ini sudah rusak ya teman-teman. Jadi kalau diganti pun yang lebih baik lagi. Atau ada yang lebih berstandar lagi, tutupnya itu menggunakan kaki ya. Kita injak dengan kaki, keluar airnya, kita cuci. Lalu setelah itu tinggal kita lepas injakannya dan airnya berhenti. Kita tidak menyentuh apa-apa lagi dengan tangan yang sudah steril. Tapi kalau yang pakai kaki itu mungkin lebih mahal ya. Mungkin itu adanya di ruang operasi biasanya. Setidaknya untuk yang steril itu bisa seperti inilah, bisa kita tutup pakai siku. Lalu teman-teman, apakah keran air ini tidak berguna? Tentu saja ini juga sangat berguna ya teman-teman, tapi bukan untuk cuci tangan 6 langkah atau apalagi di tempat fasilitas kesehatan, karena kita mudah terpapar oleh mikroorganisme seperti kuman atau virus dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini mungkin berfungsi di tempat yang lain, seperti ini lebih bergunanya karena tidak mudah berkarat ya, karena ini plastik teman-teman. Ini juga berguna tapi di tempat yang lain ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian tentang keran air yang direkomendasikan atau yang lebih worth it lah untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman ya. Sekian videonya, terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.